4. Itu 2 cara hidup kudus. Oke, kita baca ya, kita baca. Korintus 6 ayat 9 itu banyak sekali. Oke, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan dewa atau theos? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala dan orang berzina, banci, orang pemburit. Yang saya pertanyakan, bukan ini yang saya pertanyakan, di mana tertulis bahwa Elohim berfirman kepada Paulus sehingga 13 buku tulisan Paulus itu adalah firman Elohim. Itu tertulis di mana? Oh, itu adalah ilham. Ilham dari Roh Kudus Elohim. Saya tidak tanya yang itu, Mbak. Kepada Ya. Paulus. Waduh. Roh Kudus Elohim itu menyampaikan pikiran-pikiran hikmat. Dari mana Anda tahu kalau Dari Elohim Bapa. yang memberikan pikiran kepada Paulus? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, Dari standar moral yang disampaikan itu. standar moral. Kok kudus sih standar moralnya? Standar moralnya sesuai dengan ciri khas dari Tuhan Allah yang betul. Coba. Mana ibunya? Coba kita gantian. Oh iya. Muter-muter dari tadi si Evita. Oh, ini judulnya Yesus Muslim. Ya, iya. Ya, yang kami ketahui Yesus hidup di zaman manusia belum merdeka dari dosa. Nah, saat ini Yesus sudah memerdekakan. Begitu. Muslim itu kan berserah diri, tunduk kepada perintah. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Benar. Tapi setelah adanya Yesus dengan penebusan dosa, saat ini kita sudah merdeka. Nah, kita yang menentukan nasib sendiri, apakah mau masuk surga atau masuk neraka. Begitu, Bang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai penebusan dosa, tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan kita nebus dosa dengan cara korban manusia. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi diajarkan imamat 1-2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan untuk nebus dosa, ajarlah mereka kiranya untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, dan sapi, lembu. Gitu Bang. Itu sama diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna manzakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu sudah diberikan ketetapan penyembelihan kurban dengan binatang, kambing, sapi, lembu, domba. Itu sudah diajarkan dari dulu tuh. Nah, Imamat 1 juga mengatakan itu. Yesus juga mengajarkan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Apa perintahnya Nabi Musa? Domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Itu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai korban, korban itu Tuhan perintahkan manusia atau binatang Bang? Di Keluaran 13 kalau tidak salah anak sulung. Hah? Bang Juma. Kenapa anak sulung Bang?
Kenapa anak Aduh, sulungnya? saya kalau baca ayatnya timbul tenggelam. Keluaran 13:13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu Ya, kau itulah tebuslah untuk dengan penebusan seekor dosa. domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sorry. Bang Juma, 13:12 Bang Juma. 13:12. 13:12 Sorry, maaf. 13:12 itu merujuk kepada binatang juga, Bang. Haruslah kau Bukan, persembahkan bagi Tuhan kandungan. segala lahir terdahulu ya dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau mempunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kan binatang, Bang, di situ. Bukan anak. Kandungan Bang Juma. Iya, tapi kan binatang, abangku. Bukan manusia, bah. Seram kali, bah. Itulah. Makanya memang ketaatan kepada Bapa di sorga itu seram Bang Juma, bukan main-main. Iya, kejadian 13 ini Anda memahami korban anak sulung ini anak binatang atau apa, Bang? Anak manusia, Yahudi itu tidak ada yang mau taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan Makanya mengajarkan mereka untuk cari Tuhan yang lain. Carilah dia Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Karena mengajarkan tidak sanggup. Mata meja. Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia gitu. Itu baca 13:12. Abraham itu diperintahkan itu cuma Waduh, Abraham diperintahkan Tidak ada yang mengorbankan. sanggup. waduh. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itulah Coba. Tuhan Yesus. Ya, gantian Firdaus, STPL gantian. Nanti Anda di atas nanti, gantian dulu. Coba dulu ya. yang tegas, Bang, yang tegas. Apakah Tahu Tuhan tapi nggak pura-pura nggak tahu si Juma. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini benar-benar meminta kita manusia ini untuk mempersembahkan anak pertama kita, anak sulung kita? Benar. Makanya Waduh. Abraham pun seperti itu terhadap Ishak. Waduh. Nah, karena ketaatan Ishak mengikuti apa yang diperintahkan, akhirnya Tuhan berencana hal yang lain. Waduh. Pada dasarnya semua Yahudi itu takut anaknya di semua. Waduh. Terus siapa orang Yahudi yang mempraktekkan anak sulungnya kemudian dipersembahkan? Ya tidak ada yang berani. Ya, tidak. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Itulah bukti ketidaktaatannya. Kalau Waduh, dia taat, kurasa tidak perlu lagi ada sejarah tentang ketuhanan lagi berikutnya. Iya. Oke. Silakan Ahi Goto. Tolong ini dijelaskan, saya pun bingung nih. Ternyata Tuhannya Yahudi memerintahkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan anak tunggal mereka. Waduh. Saya baru dengar ini. Silakan Bang, silakan. Mana Bang Firdaus tadi biar dia jelaskan secara penuh karena dia ahli ayat itu. Lah maksud saya berbicara tentang Bapa di sorga itu tidak berbicara sangat bermain-main karena memang kuasanya dia luar biasa. Nah, kenapa kok ada anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang? Disitulah kita dipermudah, dimerdekakan saat ini sebagai manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih masukan ke Bang Arif dan rekan-rekan. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Bos dengan kawan-kawan yang lain ya. Waalaikumsalam Jadi begini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Begini, Mi. Dalam budaya Yahudi, Bang, tidak pernah ada perintah Elohim itu mengorbankan manusia. Justru manusia, Ishak itu diganti ya, diganti dengan domba. Ya, jadi ajaran Anda itu melawan Elohim. Ketika Elohim mengganti manusia dengan hewan, Anda punya ajaran mengganti hewan itu dengan manusia. Itu tidak ada, Bang, dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi ada 2 hari penyucian. Tahan banyak saya jelaskan Anda budaya Yahudi. Karena saya ngerti budaya Yahudi, Bang, ya. Yang pertama itu adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya penyucian dosa, penebusan dosa. Yang kedua hari raya Pesa. Ya.
kedua hari raya ini tidak pernah ada sejarah memerintahkan mengorbankan manusia. Yang ada domba sampai detik ini, Bang. Jadi Yang Abang pahami. Sekarang pertanyaannya, Bapak kepada Abraham di mana- itu di mana main-main. Tidak ada perintah Bapak. Tidak ada satupun perintah Bapak. Tahan dulu, Bang. Abraham, Tunggu, saya jelaskan aduh, dulu. Anda jangan bagaimana? protes, Bang. Bagaimana Saya Anda jelaskan menjelaskan dulu. salah-salah? Tidak, Anda yang salah-salah. Anda tidak ngerti budaya Yahudi. Anda ngaku Yahudi, Anda Jadi tidak tahu Abraham budaya diperintah menyembelih Ishak itu main-main Bapak di sorga. Tidak ada main-main. Itu Ishak disembelih, Pak, diperintahkan disembelih. Itu tapi perintah. Tahan dulu, Bang. Itu Ishak diperintahkan disembelih hanya untuk menguji iman Abraham. Tapi setelah itu diganti dengan domba. Paham ya? Tapi Diganti ada dengan perintah hewan. kan? Tapi ada perintah kan? Sabar Loh, masalah dulu, Bang. mengganti Saya- urusan saya- lain. Anda Bicara ngerocos. perintah dulu. Sebentar, Bang. Sebentar. Jangan dipelintir. Tidak ada di pelintir di sini, Bang. Betul, Poinnya, ya finalnya yang kita bicara. Finalnya Allah memerintahkan Ishak diganti dengan hewan, manusia diganti dengan hewan. Anda membalik itu berdasarkan ajaran pagan. Sebentar saya jelaskan ajaran dari mana. Kan begitu. Ketika Allah memerintahkan manusia diganti dengan hewan, ajaran Anda memerintahkan hewan diganti manusia. Sampai detik ini tidak ada budaya Yahudi seperti itu, Bang. Hewan diganti manusia tidak ada. Makanya, Bang, Yahudi tidak ada yang masuk gereja. Paham ya? Sebentar saya jelaskan. Jadi, Bang, dalam budaya Yahudi ada 613 mispot, ya. 248 perintah sudah dilakukan, 365 perintah dilarang atau dilarangan. Salah satunya yang Abang tadi rubah itu budaya Yom Kippur dan budaya Pesa. Saya jelaskan Anda budaya Yom Kippur ya. Budaya Yom Kippur itu budaya penyucian dosa, ya. Pertobatan yang Yesus ajarkan di Matius 18 ayat yang ketiga, ya. Itu tidak pernah berbicara ada penebusan dari korban manusia. Itu yang pertama, Yom Kippur. Yang kedua, Pesa. Pesa, ketika orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, itu yang dikorbankan domba. Tidak ada manusia. Jadi Yahudi tidak pernah berbicara tentang pengorbanan manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi budaya-budaya ini kalian manipulasi. Kalian ambil, kalian asimilasi paksa, kalian rubah mengatasnamakan Yahudi. Makanya Yahudi berabad-abad marah sama kalian Kristen. Coba abang kurang percaya, saya kan abang rabi-rabi Yahudi. Karena Abraham taat, makanya diakui. Apanya Abraham? Abraham taat. Kalau dia kepada menolak, Allah kira-kira dengan diganti mengganti. kah itu? Sedangkan anak Daud aja karena perzinahan. Parah, Bang. Abraham taat, Bang. Itu mengganti Ishak dengan domba. Itu Abraham taat. Ya, Abraham leluhur Israel dengan Arab. Ya, Abraham itu bukan hanya leluhur Israel, Bang ya. Abraham itu leluhur Arab. Punya dua anak, Ishak Ismail. Arab dengan Seandainya Abraham tidak taat, kira-kira bagaimana? taat, justru diuji ketaatannya. Finalnya yang kita bicara, Bang. Itu satu orang saja dari ribuan orang yang taat. Biar saya kasih tahu. Sekarang berarti kalau abang mengorbankan manusia, berarti abang tidak taat kepada Elohim, karena Elohim mengganti hewan. Itulah Manusia Tuhan dengan Yesus hewan. datang memerdekakan kita dari segala perintah itu, Bang Goto. Apa yang merdeka di mana ayatnya, Bang? Yesus berkata bahwa dia akan disalib di mana? Saya tempoh hari debat dengan Budi Asali Lukas 24 ayat 46, ayat hoax, Bang. Baru masuk di abad keberapa? Abang tahu ayat Lukas 24 ayat 46 baru masuk di abad keberapa? Itu hanya akal-akalan penulis Bible Anda yang mencoba menghapus ya, memanipulasi budaya Yahudi. Loh, jadi semua ini akal-akalan. Kitab-kitab kami ini Muslim juga percaya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Bagaimana Bang Goto ini? Itu yang kamu tidak pelajari sejarahnya, Bang. Itu betul Bang, anak ya. tunggal itu. Tahan dulu, saya sebentar ya, karena saya tidak mau nyinggung Yahudi, karena saya belajar pengerti pada budaya Yahudi. Jadi begini, Bang ya, anak tunggal itu hanya cocok disematkan kepada anak pertama. Kalau anak kedua tidak bisa. Itu dari ilmu antropologi, Bang ya. Jadi kalau anak kedua ya tidak bisa disebut anak tunggal karena pasti ada kakaknya walaupun dia berbeda ibu.
Itu bang. Bicara anak tunggal, anak yang dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan Bang. bukan tunggal namanya. Yang saya tanya kepada abang, ya, yang mana lebih cocok disebut anak tunggal bang? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama yang dilahirkan. Nah, anak pertama. Sekarang saya tanya ya, anak pertama. Ishak Ismail, yang mana anak pertama bang? Dari Abraham. Nah itu kita bicara tentang pengesahan Tuhan. Disahkankah itu? Jawab dulu itu bang. Abang jawab dulu supaya. Jadinya abang kita paham bongkar dari status aib ini. Saya tidak mau bongkar-bongkar status aib di sini. Ini wadah edukasi. Pertanyaan saya bang tadi, abang sudah mengakui bahwa yang cocok disebut anak tunggal itu anak pertama. Sekarang saya bertanya kepada abang. Saya tanya Bang Goto, Abraham yang istri pertama itu sah siapa, Ismail, Abraham siapa? Istri sah Abraham. Aduh. Jangan, kita jadi tidak baik ini. Kita buka edukasi begini. Nah inilah kenapa Dua-duanya istri sah, dua-duanya istri sah, dua-duanya. Dua-duanya istri sah bang. Bagaimana Dua-duanya mungkin? istri sah. Sedangkan Adam aja istrinya cuman Hawa yang disahkan. Bagaimana? Parahnya abang ini. Tidak ada cerita dalam sejarah budaya Yahudi ya Hagar itu atau Siti Hajar itu adalah istri yang tidak sah bang. Istrinya sah. Makanya saya kan tidak mau mengarah ke situ. Edukasi kita adalah kembali kepada Yesus Muslim ini. Ya Yahudi itu bang, saya terus terang ya Yahudi ya. Kenapa pernah ada pernyataan ya Ustadz Yahya Walon dia katakan begini, jangankan kita Yahudi pun Tuhan pun ditipu Yahudi kan begitu menurut Yahya Waloni. Karena beliau mempelajari sejarah tentang asimilasi Yahudi terhadap budaya bangsa lain, terutama bangsa Arab ya, bangsa Median ya yang menggunakan nabatin kan begitu bahasa nabatin. Hanya kita anda jawab ke situ bang, anda sampai otak abang saya yakin ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa siapa yang layak dikorbankan, tentu yang dikorbankan itu yang layak anak tunggal. Kenapa budaya ini dimanipulasi ya supaya Israel ya Yahudi itu memperkuat legitimasinya bahwa satu-satunya perjanjian kekal itu hanya diperuntukkan untuk bangsa mereka. Itu poinnya. Mereka terlalu serakah, egois. Padahal perjanjian kekal itu diturunkan kepada Ishak dan Ismail. Ismail itu bangsa Arab itu dengan Islam itu turunan dari Ismail, turunan Abraham yang dijanjikan 12 raja. Karena permintaan Abraham, abangku, diuji kembali Abraham oleh ketaatan Tuhan. Ya sudah, jangan melebar. Jangan melebar. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan Ya. Kingdom. Pak, kembali ke tema dulu. Yesus berserah diri. Oke, Aja bang, kembali ke tema Yesus Muslim ya. Tapi sebentar. sebelumnya saya tanya kepada Bang Simanjuntak, ngerti nggak artinya Muslim bang? Saya Tadi sudah saya bahas berserah diri. bentar ya. Muslim Saya orang pengen yang berserah diri. misalnya Dulu kondom yang mau diskusi apa gimana? Ya, lanjutkan Kingdom. Ya, saya naikkan. Gurunda monitor, Gurunda. Ya, Bang Hos mungkin dilanjut sama Pak Gurunda semua mungkin karena di sini hujan keras bang, jangan sampai noise suara saya. Enggak, masih aman Bang Goto. Gurunda, Masih aman. masih monitor Gurunda? Enggak takut Gurundanya jauh dari perangkat Gurunda. Bang Zuma? Ya, itu kamera hujan keras bang. ya Bang Bang Zuma Zuma ini, monitor. ini pertemuan yang ke-9 ini sama Zuma ini saya. Waduh, jangan framing lah, Kondom. Gurunda, monitor? Ya kan ada Zuma kan. Makanya saya hanya aja ini yang ke-9 kali ini saya Zuma sama Zumanya. Tapi itu yang bukan mau saya bahas ya. Saya bisa ya. Yang disebut anak tunggal itu artinya hanya satu saja. Kalau sudah dua, berarti itu bukan anak tunggal. Dan kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal ialah Ishak, bukan Ismail. Karena bicara tentang tunggal artinya hanya satu saja, bukan dua. Nah, kenapa Abraham itu memiliki dua istri dan dua anak? Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memiliki istri lain. Ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri, itu keinginan Hagar dan juga keinginan Abraham, bukan keinginan Tuhan.
Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan, itu dari istri sah yang namanya Sarah. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Ismail itu juga anak yang sah, betul, anak sah dari daging, tetapi bukan dari rencana Tuhan. Maka itu kenapa Ismail setelah Sebentar dulu, bukan rencana Tuhan. Artinya orang dilahirkan itu bukan rencana Tuhan dong. itu bukan kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan masuk. di sini, coba harus dibedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, jadi di sini ada perbedaan kehendak dan keinginan. Tuhan tidak menginginkan, mengizinkan, bukan masalah kehendak dan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Abraham memiliki istri dan anak dari luar yang dia kehendaki. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal adalah Ishak. Maka itu setelah Ismail besar, diusir dari rumahnya Abraham. Karena Sarah berkata, aku tidak mau ada orang lain yang menjadi ahli waris. Makanya Abraham hanya memberi pemberian kepada Ismail untuk dia pergi. Diusir loh. Sorry itu saya, supaya teman-teman Islam juga paham sejarah yang benar. Jadi jangan berkata bahwa oh ini akal-akalannya Kristen lah. Ya sudah, jangan muter-muter Kingdom. Poinnya Kingdom. Ya, poinnya adalah yang disebut anak tunggal itu adalah Ishak. Berarti istrinya yang mana yang nggak sah? Gimana bang? Yang nggak sah istri yang mana? Yang nggak sah di mata Tuhan, yaitu Hagar. Karena Hagar, Tuhan tidak pernah perintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, tidak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu melalui Sarah, istrinya. Boleh saya minta dalilnya bang, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Ya. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah, di mana justru kalau kita berbicara Bible, Sarah ini melakukan poliandri. Justru yang pernah rahimnya najis Kamu paham nggak sejarah itu, Mas? adalah wanita yang melakukan Gendong. poliandri, abangku. Nah sekarang saya minta dalilnya, di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Silakan. Oke, baik. Jadi, sorry ya Bang ya, berapa kali kita bertemu, ketika Anda bernarasi, Anda nggak paham sejarah sama sekali. Contoh, pertanyaan yang barusan Anda buat, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Tuhan memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, itu sudah menikah dengan Sarah. Sebelum Tuhan memanggil dalilnya. Abraham Tolong sudah boleh minta Jangan dalil dipotong. bang? Saya minta dalil, Aduh. ngapain saya dengarkan coloteh? Saya tidak butuh coloteh. Saya minta dalil di mana Makanya Tuhan saya bilang, memerintahkan. Anda ini nggak paham sejarah sama sekali. Saya bertanya sejarah loh. Kalau Anda paham, tunjukkan dalil. Di mana Tuhan Oke, memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Oke. Baik. Saya tantang kamu jawab pertanyaan saya ya. Kok jadi tantang ya? Menurut Saya kan cuma Anda- bertanya doang, abang. Saya cuma bertanya doang. Menurut Anda, dengarkan saya dulu. Menurut Kok jadi Anda, bertanya? ketika Kok jadi Tuhan bertanya? memanggil Abraham Kok keluar dari jadi Ur Kasdim, bertanya? apakah Kan Abraham pertanyaan menikah atau saya, pertanyaan saya kan jelas, ya kan ya. Di mana standar Anda mengatakan tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar, sehingga Anda memfitnah Abraham berzina dengan Hagar. Anda mengatakan anak haram, Dia karena Anda bilang Abraham mengatakan berzina. Kamu jangan menipu ya, semua. kalau tidak sah, istri tidak sah. Saya bilang Abraham berzina. Kalau wanita digagahi, Coba, saudara kita- jangan oke, emosi, bukan jangan lagi. emosi, jangan Apakah emosi. Gantian dulu Jangan Kingdom. Nanti emosi. kita dibantah. Gantian Jangan Kingdom. emosi, jangan emosi, santai aja. Dimana kemudian kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti dia anak haram dong. Karena tidak sah kan?
anak yang tidak sah itu haram atau bunda berarti Abraham itu berzina. Mengatakan Ismail bukan anak sah, Hagar bukan istri yang sah. Berarti Anda menghina Abraham, Anda mengutuk Abraham, Anda menghujat Abraham. Anda secara langsung mengatakan anakmu itu tidak sah. Berarti kamu melakukan halal pergaulanmu dengan Hagar atau haram? Ya haram. Karena Hagar bukan istri sah. Digauli berarti perbuatan haram. Kejadian 12 nomor 6. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Anda sudah mengatakan itu kan? Hagar bukan istri sah, Ismail bukan anak sah. Berarti Anda memfitnah Abraham melakukan perbuatan cabul. Berarti Anda mengutuk Abraham. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang menghujat Abraham akan dihujat, akan dikutuk oleh Elohim. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang saya tanya ulang kepada saudara, Ismail itu anak sah atau anak haram? Udah bisa jawab sekarang? Jadi ketika saya bicara, please jangan intervensi apa yang saya bicarakan. Jawab dulu. Oke, baik. Di sini bukan masalah halal dan haram. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abraham berzina, tetapi kamu berkata bahwa saya mengatakan Abraham berzina. Saya Yang ulang kedua, pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saudara, ini bukan gereja, mohon maaf. Ini tempat umum. Bahkan ini komal kami, komal Islam. Anda tidak punya kemudian hak untuk mengatur jalannya ritme diskusi. Namanya kalau kita berdiskusi itu pertanyaan saya Islam. Pertanyaan saya itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Bang. Apakah Ismail ini anak haram atau anak sah? Bro, haram dan sah itu dari ukurannya di mata Tuhan ya. Kita manusia tidak. Saya ulang lagi. Kan Anda yang mengatakan tadi itu Ismail bukan anak sah. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah? Coba. Ismail bukan anak sah di mata Tuhan. Di mana dalilnya? Pernah memerintahkan kepada Abraham untuk di mana dalilnya? Hagar. Di mana dalilnya? Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Di mana dalilnya? Bro. Jadi memang karena dulu itu belum ada aturan-aturan di dalam pernikahan. Jadi ketika terus dari mana Anda tahu kalau begitu tuduhan dan fitnahan kepada Adam dengan mengatakan bahwasanya Ismail Hagar itu tidak sah? Dari mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, Anda sendiri yang mengatakan belum ada aturan. Maksudnya kingdom ini begini Bang Juma. Sarah 100 tahun masih bisa melahirkan, itu kehendak Tuhan. Nah sekarang itu pertanyaan maksudnya. saya, di mana dalilnya kalau begitu bahwa Tuhan berkehendak Abraham menikahi Sarah, itu di mana dalilnya? Itu standar. Anda mengatakan, dengar dulu, saudara. Anda mengatakan bahwa Hagar itu adalah istri tidak sah karena tidak ada perintah dari Elohim untuk menikahi Hagar. Kalau begitu ada perintah dong. Ada perintah. Sorry Suma, saya bilang di depan 1.000 orang ini, Anda nggak paham sejarah. Kalau kita merujuk kepada sejarah saja, semua yang kamu sampaikan itu terbantahkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham sudah menikah, ya, bukan sebelum menikah. Sekarang pertanyaan saya, Bung, ketika kemudian Makanya Anda menuduh Abraham, Tuhan mau menggenapi rencana dan rancangannya. Maka itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan. Nah, karena lama menunggu tidak datang-datang. Itu janjinya kepada, sabar. Itu janji kepada Sarah atau janji kepada Abraham? Ya, yang pasti kepada Abraham dan Sarah lah, bukan Masya Allah. Enggak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, janji Tuhan kepada Abraham itu melalui siapa? Saudaraku, saya siapa menjadi istri sahnya Abraham saat itu? Istri sah lagi kau bilang. Lah, memang apa standarnya? Anda mengatakan Hagar istri sah.
Nih, kalau Apa standar Anda? Kalau Hagar dan Apa Ismail standar di Anda? dalam menjadi kehendak Tuhan, Standar lalu Anda kenapa mengatakan Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya? Kenapa? Yang mengusirnya siapa? Kenapa tuh? Yang mengusirnya siapa? Menurut kamu yang ngusir siapa? Kok jadi saya yang ditanya? Anda yang membawa narasi itu. Anda yang membawa narasi itu. Yang mengusirnya Tuhan atau yang mengusirnya Sarah? Sorry, ini hujan besar jadi saya nggak dengar nih ya. Bentar ya. Anda akan kelabakan karena saya full data. Anda akan kelabakan. Ketika Anda mengatakan istri sah adalah Sarah, apa bukti kalau dia itu sah? Karena dia beristri. Hah? Sedangkan Tuhan sendiri, Tuhan, tolong yang satu ini kalau bisa di suka kulkas dulu. Sedangkan Tuhan sendiri bab itu adalah anakmu. Sekarang kalau Anda mengatakan siapa yang diperjanjikan, arti dari Ismail itu apa? Apa doa Abraham? Minta sapi, minta sawah, minta mobil atau minta anak? Apa janjinya kemudian Tuhan ketika Abraham meminta? Tuhan, aku minta mobil. Atau dia minta anak? Setelah dia minta anak, dikabulkan gak doa itu? Setelah dikabulkan melalui rahim Sarah atau Hagar? Oke, sorry. Di sini hujan besar, saya baru pakai headset. Jadi gini, Bang Zuma. Jangan saudara bicara sendiri, Bang ya. Jangan Anda bicara sendiri. Anda boleh bertanya tentang saya materi ini. Begitu juga kemudian saya boleh bertanya kepada Anda. Tolong hargai pertanyaan karena kita edukasi, bukan menang kalah. Kalau Anda mengaku mengerti sejarah apa yang Anda paham? Anda hanya membaca buku terjemahan. Anda nggak paham sejarah. Anda dengan sengaja mengatakan bahwasanya Ismail itu anak yang tidak sah. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar. Tolong kalau begitu tunjukkan perintah Tuhan kepada Abraham menikahi Sarah. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut. Abraham meminta kepada Tuhan untuk diberikan mobil atau untuk diberikan anak? Jawab. Kamu ini bahas apa ini, Zuma? Ngebahas apa ini, Zuma? Kok nggak jelas sekali apa yang kamu sampaikan? Jelas sekali apa yang kau sampaikan. Pertanyaan saya, Abraham minta anak, kemudian makanya sekolah itu jangan di pesantren, bro. Abraham minta anak atau Abraham minta mobil? Di mana Abraham ada minta anak? Dalilnya mana Abraham minta Ya anak sama Allah Tuhan? ya Karim, katanya tadi anak perjanjian. Iya, Ya Allah ya sekarang Karim. gini, yang menjanjikan Ya Allah ya Abraham Karim. miliki anak, Allahu itu Tuhan Akbar. atau Abraham yang meminta? Masya Allah. Hah? Abraham itu asal Anda tahu di dalam Kejadian 15 nomor 2 sampai nomor 6 Abraham meminta anak kepada Tuhan. Anda itu belajar di Itu mana? karena janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Janji yang Tuhan beri ya kepada Allah ya Abraham. Karim. Makanya Abraham itu baru meminta, bukan dia awal bolanya meminta. Tuhan sudah katakan Kejadian bahwa 12 olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, disitulah janji itu berawal Ya mula. Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di dalam kejadian 15 ya. Di sini dikatakan begini, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, gitu ya. Kemudian dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik.
Kata Abraham kepada Tuhan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Jawab. Gak ada hubungannya janji Tuhan sama Ismail. Jawab. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan tidak memberi perintah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak Saya dari ulang budak. lagi. Saya ulang Tuhan lagi. tidak mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak dari ulang budak. lagi. Saya ulang lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Anak tiri dari Sarah, bukan anak kandung dari Sarah. Yang diminta, yang akan ahli warisnya Sarah atau ahli warisnya Abraham? Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan budak. Tidak. Saya ulang lagi, yang meminta anak kepada Tuhan Sarah atau Abraham? Yang meminta itu Abraham dan untuk Sarah, bukan untuk budak. Di mana kemudian dikatakan bahwa Sarah minta anak? Oke, saya tanya Anda. Saya tanya Apakah lagi. ketika kejadian 15 itu, Tanya kejadian lagi. 15 Dan- itu, dan saudara-saudara apakah Tuhan di- memerintahkan kepada Abraham untuk bercocok tanam dengan Hagar? Apakah kemudian ada perintah kepada Abraham agar bercocok tanam kepada Sarah? Istri sah itu adalah Sarah. Kena lagi, 3 kali kena smash di kepala. Sekarang pertanyaan saya, yang diminta untuk dikorbankan Oke, baik. anak Abraham atau anak Kita- Sarah? Oke. Kamu tahu Yang nggak diminta kejadian 15 ini yang dengarkan diminta dulu, untuk dengarkan. dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Ya anak Abraham dan Sarah lah. Di mana dalilnya? Sarah ikut di situ. Karena Tuhan katakan bahwa yang menjadi anak tunggalmu adalah Ishak. Saya tanya kepada saudara, Yang di menjadi mana, anak tunggal di mana adalah Ishak, kata perintahnya, Tuhan. di mana perintahnya bahwasanya yang kau persembahkan itu adalah Anak tunggal kedua. kata Tuhan adalah Ishak. Anak tunggal kata Tuhan adalah Ishak. Kejadian 15. Abraham Oke, belum baik. kawin sama Hagar. Baik, Kejadian baik. 15. Abraham belum kawin sama Hagar. Hagar Baik. itu baru ada itu, Ismail Baik. itu baru ada itu setelah pasal 16-nya. Jadi Baik. pasal 15 itu Tuhan mengulangi janjinya itu kepada Baik. Abraham dan Hagar, Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Makanya saya bilang kamu pintar dulu sejarah semua. Baik. Kamu baik. ini sudah menipu umat Islam semua. Baik. Jadi gini kawan, tolong jangan emosi ya. Saya nggak emosi. Ya, yang pertama Abraham minta anak. Doanya minta anak. Tadi Anda mengatakan Abraham tidak pernah minta anak. Itu smash pertama yang kena kepala sebelah kiri. Ternyata ketika sabar Tuhan dulu. memanggil Abraham, Sabar dulu bang. gantian dulu lah. Sabar. Anda kan bukan Yahudi, ngapain juga Anda bertahan? Tidak ada hubungannya pun. Ini cerita ahli waris antara Ismail dengan Ishak, antara Yahudi dan Kristen Arab. datangnya dari Yahudi semua. Kalau penyesat menurut Yesus datangnya dari mana? Dari Arab. Di mana dalilnya? Dalilnya. Penyesat itu dari Arab. Di Penyesat mana itu dalil? mati diracun. Penyesat Di mana itu dalil? membuang Dalilnya, nafsunya dalilnya. Di mana kepada perempuan. dalilnya? Di mana Dalilnya, dalilnya dalilnya, penyesat itu dari dalilnya. Arab? Di mana dalilnya? Pakai data, Kindo. Bukan maksudnya dari padang guru. Jadi betul. jangan bernarasi liar abangku, jangan. Kita lagi diskusi memberikan edukasi nilai sebuah Oh, ilmu. iya. Ya, nilai sebuah ilmu kepada saudara-saudara kita, Islam dan non-Islam. Sekarang gini, Bang. Ketika Abraham minta anak kepada Tuhan, apakah doanya diterima, didengar? Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan agar ada ahli warisnya,
Apakah ahli waris ini anak Abraham? Anak Abraham. Pertanyaan saya, doa Abraham ini didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Didengar Tuhan, bahasa Ibraninya apa bang? Isa atau Ismail? Ishak adalah jawabannya. Saya ulang pertanyaan saya dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan mendengarkan doa Abraham, Yishmael atau Ishak. Silakan. Apa hubungannya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Doa Abraham didengar itu dalam bahasa Ibraninya Yishmael atau Ishak. Arahmu mau kemana? Kamu lanjut aja. Iya. Saya cuman bertanya sederhana saja. Ketika kemudian Abraham minta seorang anak, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan aku keturunan? Kenapa harus hambaku budakku ini yang harus menjadi ahli warisku? Kenapa Eliezer harus menjadi ahli warisku? Sedangkan Eliezer bukan anakku, dia budak. Berikan aku ahli waris. Berikan aku anak ya Tuhan. Lalu kemudian Abraham dibawa oleh Tuhan dan diperintahkan. Coba lihat ke langit wahai Abraham. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Kamu tahu nggak? Ketika Pertanyaan Tuhan saya, berfirman, saudaraku. sebentar. Pertanyaan saya kalau kepada kamu saudara. mau mengarah ke sana, Pertanyaan kalau saya. kamu mau mengarah ke sana, sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara. Jangan bertanya dulu. Pertanyaan saya kepada saudara. Ini Kalau pertanyaan kamu mau kelima. mengarah ke Ini sana, pertanyaan kelima Juma, yang Anda tidak akan pernah Juma, sanggup jawab. Pertanyaan saya yang Juma, kelima, dengarkan. sebelum Ini kamu cuma bertanya, edukasi kepada apologet junior. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Tuhan kamu berkata, di mute dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah kelak nanti banyaknya keturunanmu. Ini belum ada Ismail, belum ada Ishak. Pertanyaan saya, banyak mana anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Jawab. Banyak mana Yahudi atau bangsa Arab? Tidak, Anda akan sanggup untuk menjawab itu. Kabur. Anda nggak sanggup. Anda tidak akan sanggup. Kabur. Kamu lihat ke langit. Hitunglah bintang itu. Kalau kau sanggup, maka ketahui keturunanmu. Gembira enggak kemudian Abraham mendengarkan itu? Yang sama sekali tidak punya anak. Tiba-tiba dikatakan anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di atas langit. Gembira tidak gembira? Pertanyaan sekarang, hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang banyak seperti bintang? Orang Arab atau orang Yahudi? Dan ketika Abraham minta anak, doanya dikabulkan. Yang mana yang berarti di antara dua anaknya? Yishmael atau Yishak? Saya bocorkan. Yishak, Masih undang Yishak itu artinya nggak bisa kau jawab pertanyaanku. Gimana ini? Yishak itu artinya tertawa. Yishmael artinya Tuhan mendengarkan. Berarti doa yang didengarkan, anaknya yang menggenapi doa tersebut namanya Yishmael. Pertanyaan selanjutnya, yang dikorbankan oleh Abraham, anaknya yang pertama atau anaknya yang kedua? Oke, saya rasa Bang Goto udah selesai, udah monitor. Silakan dilanjut, Bang. Masya Allah, saya sarapan dulu. Yang pada intinya tujuan kita hanya edukasi. Kita dengan saudara kita bangsa Yahudi itu kita sepupuan dengan mereka karena kita sama-sama keturunan dari Abraham. Tidak pernah ribut tentang ini.
tidak pernah ribut. Tapi ada tetangga yang bukan di bagian dari rumah kita yang ngamuk-ngamuk di luar sana, yang seakan-akan dia Bang juga Zuma, bagian jangan dari Abraham. ngaku-ngaku sepupuan sama Yahudi. Saudara Kalian Bang ini Goto, kan selalu saya rasa antum jauh mengutuk lebih hebat Israel. dari materi Ya. ini. Silahkan diambil. Kalian itu mengutuk Monitor Ismail aja, saya Yahudi. mendengarkan, Kalian itu silakan. mengutuk Israel. Jadi jangan Gantian lah, Kim mengklaim Dom. sepupuan. Gantian Kim Dom, gantian dulu Kim Dom. Kim Dom. Bang Baal punya materi bahwa istri-istrinya ini Hadiah buat saudara Kingdom, hadiah buat saudara Kingdom. Yesus menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan ular beludak. Ya, itu hadiah untuk Anda. Silakan Bang Goto dilanjut. Bang Arif, saya luruskan dulu ya. Jadi begini Bang Kingdom ya, dengar Anda baik-baik ya. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini ya, Yudaism, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak pernah menganggap Sarah itu istri tidak sah. Tidak pernah menganggap Sarah itu budak. Sarah Memang Sarah bukan budak. ya, tahan dulu, makanya saya jelaskan dulu ya. Sampai detik ini orang Israel pun tidak pernah menganggap ya Hajar atau Hagar itu adalah budak atau istri tidak sah Abraham. Dengar Anda baik sampai jam ini ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah, Saya bilang Hajar, sah tahan dulu, itu Bang, di saya mata jelaskan Tuhan, dulu. bukan di mata manusia. Tahan dulu bang ya. Makanya jangan Gantian kamu dulu. bro. gantian dulu nanti Bang Baal maju, nanti siapa yang tidak sah apa Hajar apa Sarah, nanti Bang Baal punya materinya di sini. Saya Siapa yang luruskan menikahi dulu, saya luruskan. saudara perempuannya itu. Jadi Yuk. Tahan dulu Bang Kingdom, Anda mute Aduh. dulu. Jadi Hajar, baik Sarah maupun Hajar ya itu semuanya istri sah Abraham dan diakui sampai detik ini oleh bangsa Israel. Nah, sementara Hajar sendiri itu bukan budak. Hajar itu anak dari Ramses II atau Raja Firaun ya dari Mesir. Ini abang tidak pernah pelajari sejarahnya ini. Abang berlandaskan kitab terjemahan yang sudah dirubah-rubah konstruksi narasinya. Paham ya? Jadi Tanakh yang kalian cuplik menjadi Septuaginta itu sudah banyak merubah literasi, narasi dalam asli kitab Tanakh. Salah satunya adalah Hajar. Di mana ini terjadi? Kutukan terhadap budaya Kristen, terhadap Abraham, ya, terhadap Hajar dan Ismail itu baru ada di abad keempat kawan-kawan. Ya, setelah kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius. Sepanjang mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 400 baru terjadi pembelokan sejarah ini. Tidak pernah ada baik adopsionisme maupun patrisianisme menganggap Hajar itu ini adalah ajarannya Bapak Gereja untuk mendiskreditkan sosok yang bernama Ismail. Kalau abang tanya Rabi Yahudi, Ismail, mereka akan bilang Ismail itu sepupu kami. Kata sepupu di sini bang, bukan lahir dari anak haram. Kenapa saya pernah bilang bahwa budaya kalian yang dibuat di abad keempat itu, Bible kalian, itu mengutuk mulai dari Tuhan, nabi-nabi, bahkan sampai Rasul Paulus dikutuk. Kenapa seperti itu? Saya sudah jelaskan sejarahnya panjang. Nanti Bang Bal mungkin bisa kasih data-datanya yang jelas. Bangnya sampai detik ini Sarah, ya baik Sarah maupun Hajar, menurut orang Israel bukanlah istri yang tidak sah, tapi semua istri sah. Begitu juga Ismail dengan Ishak, ya. Jadi tidak ada. Paham ya? Boleh tidak ada bantu. dalam budaya Yahudi mengatakan bahwa kedua orang ini adalah dan anak haram. Itu budaya bisa. Bang Goto, boleh saya mirroring sedikit? Yang dibenarkan itu kehendak Abraham atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa, Bang Simanjuntak, itu diteruskan oleh Abraham. Paham ya? Kalau abang bilang kehendak Abraham tidak benar, berarti abang juga akan mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak benar. Karena Nabi makanya dalam keyakinan kami Kristen, kehendak Bapa lah yang jadi begitu. Kalau kehendak manusia ini terserah aja namanya maunya. Tahan bang, kehendak Bapa atau Allah Anda itu diteruskan oleh para nabi. Anda juga tadi ada ya, tadi saya sempat menyimak ya. Dia katakan bahwa penyebutan gelar Bapa
ya itu tidak ada dalam bahasa Arab. Memang karena dia berbeda kultur budaya, kawan-kawan. Abba atau bapak itu pun hanya budaya kuno yang baru dimulai di zaman Musa, Keluaran 32 itu bisa dibaca di situ. Jadi sebelumnya tidak ada penyebutan bapak. Jadi abang ini ya hanya penyebutan bapak. Jadi abang ini ya hanya Kami tidak berani menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oleh sebab itu kami berikanlah gelar Bapa yang tertinggi. Begitu gelar Bang Bapa itu, Goto. Bang, tadi saya sudah jelaskan. Abang dengar baik-baik perkataan saya. Gelar Bapa itu baru ada di zaman Musa. Banyak nabi sebelum zaman Musa, Bang. Tidak ada yang menyebut Elohim itu Bapa. Nanti di zaman Musa itu budaya kuno. Budaya, tak abang tahu budaya? Itu tradisi yang secara turun-temurun diikuti. Jangan samakan budaya Arab. Budaya Arab beda dengan budaya Israel, Bang. Abang belajar budaya sedikit lah supaya paham itu apa itu budaya. Abang bilang Islam bukan Tuhannya Bapa. Bapa itu gelar dan tidak ada dalam budaya Arab. Yang ada hanya dalam budaya Israel. Yang dicuplik oleh orang-orang Barat, oleh Roma. Abang paham enggak? Di Roma tidak ada juga istilah Bapa. Di Roma itu Theos, dewa. Mereka mencuplik budaya Israel. Arab tidak mencuplik karena Arab berdiri sendiri dalam budaya, kultur, tidak mencuplik. Abang pernah baca tulisan Herodotus, Bang? Kerjaan Bang Roma. Goto, boleh saya tanya Bang Goto? Kerjaan Roma. Tuhannya Alkitab zaman sebelum ada Muslim Islam itu siapa nama Tuhannya? Nah inilah, abang dari sisi gramatikal aja abang tidak tidak mengerti ya. Al-ilah, Eloah, ya, Elohim, ya, Allah. Saya tanya serumpun tidak? Serumpun tidak itu, Bang? Bahasanya. Itu sama-sama gelar semua. Elohim Dimana? gelar. Kau belajar gramatikal di mana? Kalau Elohim itu artinya Tuhan. Bagaimana sih? kau belajar dari mana? Allah itu proper yang berasal dari Eloah. Jadi turunan Aramaik ya. Tahan dulu, saya jelaskan Anda ya. Turunan bahasa Aramaik itu diteruskan oleh Nabatin. Makanya ada prasastinya di sana, Petra Yordan. Abang pernah belajar prasasti Petra Yordan? Yordania? Menggunakan bahasa apa itu? Abang belajar sejarah sedikit, Bang. Jadi Aramaik, Ibrani, Arab itu satu rumpun. Yang tidak serumpun itu Yunani. Kenapa kalian ya Yunani, Roma mengasimilasi budaya Barat? Budaya Israel. Barat kalian mengasimilasi budaya Israel, mengasimilasi budaya Arab. Itu yang masalah. Abang harus pertanyaan epistemiknya. Abang belajar. Kenapa sih mereka ini mengambil budaya Israel? Kenapa sih kitab saya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Oke, makanya saya tanya Bang Goto, siapa nama Tuhan Alkitab sebelum ada Islam? Nah inilah, abang coba baca Keluaran 3:15, Bang, coba dibaca itu, Bang. Berkali-kali saya jelaskan, capek saya jelaskan. Coba abang baca itu, Bang. Buka dulu, baca, Bang. Buka. Bang, Berapa nomor berapa? Keluaran 3:15 coba. nomor 5. Nah, coba abang baca dulu. Baca baik-baik, Bang. Ntar baru kita jelaskan akar sejarah bahasa ini supaya Anda mengerti. Anda ini. Nah, baca dulu, Bang. Coba baik-baik, baca keras-keras kalau perlu. Ya. Baca, Bang. Kenapa lama sekali, Bang? Baca baik-baik, Bang. Apa sih itu, Bang? Coba Saya baca nggak dengar Abang. Tidak dengar, Abang. Jadi kesimpulannya begini, bahwa di situ ada penyampaian kepada Musa, Tuhan kita adalah ini bahasa kitab suci kami ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Apalagi yang kau bantah dari situ? Kau bantah itu perjanjian lama? Tidak saya bantah. Tapi Allah di situ apakah sama dengan Allahnya Abang? Nah, Bang, tadi sudah dijelaskan Bang Zuma, ya, sudah dijelaskan
bahwa Tuhan Indonesia, Tuhan yang ada di negara-negara itu satu Tuhannya, Bang. Kalau abang melebihkan berarti abang yang menduakan Tuhan. Sampai detik ini budaya Arab, budaya Israel, Bang, bahkan budaya Roma hanya menganggap Tuhan itu satu. Yang tidak menganggap Tuhan itu satu, Bang, hanya ajaran Bapak gereja. Abang tahu enggak sumber hukum Abang? Saya sebelum saya lanjut supaya kita ada edukasi. Abang tahu enggak 5 sumber hukum Kristen, Bang? Tahu enggak? Abang tahu? Maksudnya 5 sumber hukum Kristen. Hukum Kristen itu apa, Bang? Coba. Abang ngerti enggak? Kasih. Ya? Kristen kasih. Apa itu, Abang? Bang, dengar baik-baik, Bang, ya. 5 sumber hukum Kristen, ya. Ini Anda bolak-balik menurut sejarah. Dengar baik-baik, ya. Yang pertama, sumber hukum kelima, sumber hukum Kristen yang pertama adalah Alkitab, ya, atau Bible Anda sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah tradisi suci para rasul. Yang ketiga, canonic law, hukum kanonik, ya. Yang keempat, konsili ekumenes. Yang kelima, tulisan Bapak gereja. Kalau kami Islam, Bang, punya 4 sumber hukum, ya, Al-Qur'an, hadis, kias, ya, ijma dengan kias. Yang kami ikuti itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalian terbalik. Ketika otoritas tertinggi sumber hukum Anda adalah Alkitab, yang Anda ikuti tulisan Bapak gereja. Justru sumber hukum yang paling rendah, yang kelima dari sumber hukum Kristen. Dan ini sejarah menjelaskan, makanya Thomas Hobbes, Voltaire, Hughes Confile memprotes kalian semua. Kenapa? Karena yang kalian ikuti bukan otoritas tertinggi, sumber hukum tertinggi, tapi yang kalian ikuti sumber hukum kelima. Ini kita masuk dalam ranah akademik supaya Anda mengerti, Bang. Saya hukum Yesus yang saya ikuti sebagaimana di Markus 12:29. Hukum terutama itu cuma 2, tidak ada yang lain. Selain daripada itu konsep namanya, Bang. Iya, kalau konsep mau dibawa-bawa itu tidak berbicara ketuhanan. Nah, tahan dulu bang ya. Dalam Markus 12 ayat 29 bunyinya Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ahad. Itu sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yesus, juga ajaran Islam. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Anda membentuk Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah yang disebut Esa, itu masalahnya, Bang. Karena kenapa? Sumber hukum tertinggi kalian indahkan, kalian ganti dengan tulisan-tulisan Bapak gereja yang baru muncul di abad kedua hingga abad keempat. Itu yang masalah. Terus kami sekarang memakai nama Allah di kitab kami. Kenapa dipersalahkan kalau sesuai bicaranya Abang tadi dari awal? Sumbernya di situ, di Keluaran 13:15 itu. Oke, saya akan jelaskan kembali lagi kita ke disiplin ilmu. Jadi begini, Bang, ya. Ya, kita ini bangsa Indonesia, Bang, ya, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam undang-undang, di mana kamus besar bahasa Indonesia dipakai sebagai standarisasi. Kan begitu, Bang, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, kenapa dipaksa masuk kepada Bible Abang? Tentu ada sejarahnya, Bang. Sekarang kita pertanyakan, kenapa sih bisa nama Allah itu masuk dalam Bible? Kenapa sih bisa ada Roh Kudus, bisa ada Kudus, apa segala istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Tentu kita belajar sejarahnya, Bang. Kenapa sampai bisa begitu? Itu ya karena Alkitab sebelum Islam sudah berbunyi begitu, Bang. Itu bukan masalah mau bunyi begitu atau tidak. Yang masalah sekarang Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa tiba dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Itu yang dipermasalahkan, Bang. Nasrani di Arab, Bang, itu sebelum ada Islam sudah ada. Mereka menggunakan kata Allah itu Allah. Tunggu, tahan, Bang, ya. Kita belajar budaya sedikit. Jadi begini, Bang, ya. Jadi begini, ya. Dari sisi budaya, ya, kata Allah itu mau digunakan sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah ketika aturan bahasa itu sendiri menerangkan dengan jelas bahwa kata Allah itu milik pribadi, ya, atau milik persona orang-orang Arab, itu dimanipulasi, diambil, diasimilasi oleh bangsa lain lalu digunakan. Itu yang masalah, poinnya di situ, Bang. Dari sisi akademik, Abang bisa paham? Jadi Nasrani di Arab bagaimana? Saya tanya pada Anda, di Inggris pakai enggak kata Allah, Bang? Pakai enggak kata Allah di Inggris? Di Inggris dia pakai God. Iya, makanya sekarang kenapa Anda Indonesia memakai? Nasrani di Arab menggunakan kata Allah. Bagaimana itu Abang mau singkirkan?
Saya tadi bilang abang tidak dengar penjelasan saya. Mau sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah aturan bahasa dalam persona ya bangsa masing-masing, dalam pribadi Anda masing-masing ya. Ketika orang Inggris ya tidak menggunakan kata Allah, kenapa Indonesia menggunakan? Ketika orang Belgia ya, orang Eropa, orang Amerika tidak menggunakan kata Allah, kenapa kalian menggunakan? Tentu ada akar Karena sejarah. salah satu penerjemah Alkitab kami termasuk Arab Nasrani. Jangan itu tidak jangan masalah, dihilangkan Bang sejarahnya. Tidak masalah. Makanya saya pertanyakan Anda, kenapa di Amerika tidak menggunakan kata Allah? Nah, akarnya juga dari situ. Coba, abang jawab. Iya, karena penerjemah. Nasrani, bukan Kristen. Dan tapi Nasrani Arab itu juga Kristen. Aduh, abang parah ini. Abang udah paham yang kita jelaskan ya. Kenapa umat Islam memprotes adanya kata Allah, Roh Kudus, istilah Islam dalam Bible Anda, Bang? Karena itu ada akar sejarahnya. Ada bukti secara historikal bahwa digunakan istilah-istilah Islam mulai dari 1825, Bang. Itu untuk agar budaya Kristen dapat diterima. Udah aku jawab. Kan Bang Honda, lanjutkan. Udah aku jawab. Dari tadi aku diam-diam aja. Aku jawab. Apa itu? Soal Yunani bilang apa? Theos. Kamu jawab, kau nggak ngerti aja. Loh. Sekarang saya tanya, kenapa Yunani bilang Theos? Oke, paham pertanyaan saya, Bang. Paham pertanyaan saya. Ya. Kenapa Yunani bilang Theos? Itu karena orang itu penyembahan orang itu patung-patung. Makanya Paulus sama si Barnabas ke situ. Makanya semenjak Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di situ, orang-orang itu menyebut Barnabas itu apa? Dewa. Dewa. Jadi makanya itu dia. dengar dulu. Makanya dengar dulu, jangan ketawa dulu di situ. Orang belum siap ngomong baru ketawa. Cuma dia. Jadi gini, orang itu orang itu tidak dipaksakan, maka ini bisa dibuat Theos. Tidak bisa dipaksakan orang itu istilahnya kau harus menyembah Yesus kau nggak kau bunuh. Tidak seperti itu. Orang itu terserah orang itu. Yang penting Theos ya berarti Theos Yesus. Itu seperti yang abang bilang tadi, ya kan? Amerika God, berarti God itu kan Tuhan kan atau Allah. Makanya setiap bangsa-bangsa itu tidak memaksakan harus ini Yesusku, ini enggak. Setiap bahasa-bahasa daerah-daerah itu masing-masing. Paham? Makanya Yesus itu disebut Yunani Theos. Karena itu sesama orang itu tidak bisa dipaksakan. Kau harus menyembah Yesus, kau penggal kepala kau bunuh kau satu keluarga. Enggak seperti itu. Udah paham? Aduh, lanjut. Abang ini lain ditanya, lain dijawab. Kok lain ditanya, lain jawab. Makanya kau paham sejarah kan gitu. Ketika bukti historikal. Kenapa Barnabas itu dibilang dewa? Kenapa Barnabas itu bisa diam? Makanya datang Paulus. Kami hanya manusia biasa katanya. Tetapi orang itu tetap percaya orang itu Theos. Barnabas itu, paham? Jadi tidak dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan setiap bangsa itu harus menyembah. Kau harus menyembah Yesus. Kau bunuh kepala kau. Kau penggal kepala kau. Usus kau keluar semua. Usus kau buat. Harus menyembah Yesus. Enggak seperti itu. Harus mengikuti istilahnya macam satu daerah bangsa-bangsa. Contoh macam Amerika, God. Ya nggak apa-apa, God. Tetap juga dia God itu berarti Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus, kan gitu kan? Atau Allah, atau Bapa, kan gitu. Kita dipaksakan itu setiap bangsa harus, kau harus menyembah Yesus, kau nggak usus di perut kau keluar. Nggak seperti itu, paham? Oke, kalau gitu kita parsemonikan aja Bang ya. Bang, kita baik. Kalau gitu kita parsemonikan saja. Nah, jadi kalau Anda menganggap itu sama semua, berarti Tuhan ada satu atau ada dua, Bang? Tetap satu, cuma cara menyembah orang itu berbeda-beda. Selesai. Ya udah, cara penyembahan itu berbeda-beda, kan gitu. Tetap satu. Satu konsep pengenalannya berbeda Bang Goto. Tadi Bang Goto sudah bilang